Oke, baik ya. Jadi kita lanjut. Tadi kita sudah buat topik, kita sudah buat topik di semua kelas ya, dari kelas 10 IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4. Topik ataupun materinya sudah sama. Ini kelas 10 IPA 1, ini kelas 10 IPA 4. Nah, sudah tak sama topiknya. Ya, selanjutnya kita buat kita masuk dulu ke kelas 10 IPA 1. Ini sudah ngerekam ya kan. Oke. eh nah, ini dia kelas 10 IPA 1 biologi. Nah, yang pertama itu kita nggak perlu pening ya. Sorry, nggak perlu kita anggap pening, kita anggap nikmati aja ini semua ya. Kalau ada susah, bingung ya silakan nanya di WA yang ada di halaman awal tadi, beranda situs ya. Ya kalau bingung kali ya klik aja ini, klik ini kan udah jadi link. Nah, ini bakal masuk ke WA untuk ngechat. Nah ya gitu dia, jadi nggak perlu, nggak usah dianggap ribet lah ya. Oke, siap. Nah, balik ke sini lagi. Kita di sini sudah masuk ke dalam kelas 10 IPA 1. Ya, dalam kasus ini kita mau ngajar ya, kita bakal ngajar. Jadi persiapan yang pertama itu absensi. Kemudian kelas virtual, dan yang ketiga adalah tugas. Ya. Itu yang dianjurkan, itu yang diarahkan. Namun aplikasi ini kompleks ya, artinya lebih dari 3 hal itu tadi, banyak lagi fitur yang bisa dimanfaatkan oleh guru ya. Silahkan explore sendiri, nggak masalah gitu. Oke, jadi caranya itu, oke, kita lanjut aja sesuai yang kita arahkan. Nah, yang pertama kita udah masuk ke dalam kelasnya ini. Kemudian kita dari menu gear ini, kita klik hidupkan mode ubah ya. Nah, maka akan seperti ini ya. Kita hidupkan mode ubah, maka akan seperti ini. Selesai. Nah, caranya ini kan ya, jadi perlu diperhatikan, ini ada kolom 1, kolom 2 ya, kolom 3, dan kolom 4-nya sini tadi, dan kolom 5. Nah, jadi setiap garis ini adalah satu kolom. Ini ya batasnya. Dan di setiap ujungnya ini ada nama, topik, dan ada ubah dan tambahkan sebuah aktivitas. Gitu. Ya, jadi jangan salah pula masukin ke sini malah ke sini gitu. Ya, jadi sesuaikan dengan kolomnya. Ya, ini di fotosintesis, maka tambah aktivitasnya di sini. Oke. Kita klik tambahkan sebuah aktivitas ya. Nah, di sini ada banyak banget sih fiturnya ya, jadi terserah mau dieksplor satu-satu pun nggak masalah. Jadi yang penting itu dari kita itu hanya 3 ini. Yang pertama itu assignment, attendance, dan big blue button. Attendance itu untuk absensi, big blue button untuk kelas virtual, misalkan demo presentasi ataupun yang ya video conference lah. Kemudian yang ketiga itu assignment untuk tugas, ngirim tugas, ngirim materi ya sebagainya di situ. Oke, kemudian selain dari sini ada juga lagi untuk ngirim materi ya. Selain dari assignment itu tadi juga bisa ngirim materi, dari big blue button juga bisa ngirim materi saat presentasi. Kemudian di file ini juga bisa ngirim materi gitu. Jadi ya banyak jalan menuju Roma, itulah bahasanya. Tapi silakan coba, nggak ada masalah. Oke, kita yang pertama kali bikin attendance ya, absensi. Ini yang cukup penting. Oke, yang pertama kita klik attendance ya, pastikan ini warna biru. Kemudian klik tambah ya, kemudian klik tambah. Nah, udah sampai sini, maka nggak perlu banyak banget sih yang diatur-atur ya. Yang pertama itu yang kita atur cuma yang umum dan pembatasan akses ya, jadi cuma 2
yang awal itu cuma dua. Yang pertama itu umum dan pembatasan akses. Oke, yang umum itu namanya itu kita ganti jadi absensi, ya. Kemudian pembatasan aksesnya itu kita tambah date, ya, harus date tanggal, harus 2 kali, ya, tambah pembatasan lagi, klik date juga, gitu. Nah, jadi from yang di bawah itu ganti jadi until, gitu. Nah, ini tanggal mulai mata pelajaran, ini tanggal berakhir mulai mata pelajaran, gitu. Bukan mata pelajaran tapi pertemuan, ya, gitu dia. Nah, jadi ini diatur, misalkan kita mulai kelas jam 7.30, jam 7.30 sampai jam 9.30, misalkan 9.30, itu udah selesai, ya. Jadi nggak perlu diatur banget. Ini tanggal 17 Juli, ya, 17 Juli sampai 17 Juli selesai. Ya, jadi yang diatur itu cuma judul dan pembatasan akses. Nah, kemudian klik simpan dan tampilkan. Nah, maka kita sudah masuk ke sininya tadi, ya, absensi yang sudah kita buat, ya. Ketika kita kembali, ya, absensi sudah terbuat, ya kan, seperti ini. Kemudian kita masuk ke dalamnya. Nah, seperti ini tampilannya, ya. Di sini kita perbesar dikit. Nah, sini udah ada add session, report, export, status set, dan temporary user, ya. Kemudian, nah, kita yang pertama itu klik add session, ya, untuk absensi, biar siswa bisa absen secara mandiri. Ya, caranya itu di 17 Juli, ya, karena kita masuk di 17 Juli. Tanggal masuk tadi sama seperti tadi, mulai jam 7.30 sampai jam 9.30. Dah selesai. Kemudian klik allow student. Selesai. Dah selesai. Jadi untuk add session tadi yang diatur hanyalah ini jam, ya, dan tanggal, sesuaikan jam dan tanggal sesuaikan dengan mata pelajaran ini masuk, dan allow student, ya, cuma dua, ya, bagian ini dan bagian ini. Yang lain sudah abaikan saja biar nggak ribet, gitu. Oke, selesai. Ini add session, ya, ini dan ini selesai. Kemudian kita klik add. Nah, maka sudah selesailah untuk buat absensi, ya. Kemudian kita mau rekap absensi, ya. Oke, kita pause bentar biar satu orang siswa absen. Oke, sip. Nah, jadi kita tadi sudah buat absensi, ya. Sekarang kita ekspor absensi. Nah, caranya itu yang dari berandanya tadi ini, ya kan, masuk ke absensi tadi, kemudian klik ekspor. Nah, ini semua peserta biarkan saja, abaikan yang lain, langsung ke bawah pilih OK. Maka akan terdownload satu file rekap absensi yang sudah diisi oleh siswa secara mandiri, ya. Jadi guru tinggal, ya, apain aja sih, tinggal di olah aja datanya, ya. Jadi kita lihat, nah, seperti ini. Nah, D5 Sari sudah absensi, ya, ini di sini. P itu artinya present, ya, present atau hadir, ya. Kemudian ini, maka sudah hadir, maka poinnya juga udah 100 sih, gitu. Selesai. Nah, oke. Absensi sudah kita buat, seharusnya sudah bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, itu saja, ya. Terima kasih. Sampai jumpa di panduan berikutnya.